Amanda dan Pia Carolina dari kelas 2 PGMI dengan nomor induk mahasiswa 2323240126. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok 8 sampai 13. Adapun materi yang pertama yaitu peran wanita dalam Islam menurut Al-Quran dan Hadis. Al-Quran tidak membedakan perempuan dan laki-laki dalam konteks penciptaan. Mereka memiliki kedudukan yang sama, dan juga Al-Quran telah menjelaskan bahwa yang dapat membedakan tinggi rendahnya derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaannya. Adapun kedudukan wanita menurut Al-Quran yaitu hak atas pendidikan, kedudukan dalam keluarga, hak waris, partisipasi sosial dan ekonomi, dan perlindungan dari kekerasan dan perlakuan tidak adil. Dan ada juga hak-hak wanita dalam Islam, yaitu hak untuk memiliki hak asasi, hak untuk memiliki kekayaan sendiri, hak untuk memiliki kebebasan pilihan hidup, hak untuk memiliki pendidikan dan pelatihan, hak untuk memiliki kebebasan beragama dan politik. Kedudukan wanita menurut hadis. Kedudukan wanita menurut hadis adalah yang dijaga dan mulia. Hadis juga menunjukkan bahwa kecintaan seorang anak kepada ibu harus 3 kali lipat dibandingkan seorang ayah. Sedangkan peran wanita dalam hadis Nabi Muhammad SAW sangat beragam dan penting dalam berbagai aspek kehidupan. Adapun peran yang didorong dan diakui dalam hadis yaitu sebagai ibu dan pengasuh, sebagai istri, sebagai individu yang mandiri, sebagai pembelajar dan pendidik, sebagai anggota dalam masyarakat, dan sebagai pembantu dalam ibadah. Kajian tafsir Al-Quran dan hadis terkini. Pengertian tafsir Al-Quran adalah ilmu pengetahuan untuk memahami dan menafsirkan kandungan Al-Quran dan isinya yang berfungsi sebagai mubayyin atau pemberi penjelasan. Menjelaskan tentang kandungan Al-Quran yang khususnya ayat-ayat yang tidak dipahami dan samar artinya. Sedangkan pengertian hadis adalah sunnah, perkataan, ketetapan, dan persetujuan Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai landasan syariat Islam. Perkembangan di dalam bidang tafsir, Al-Quran menduduki peran penting sejarah perkembangan awal Muslim Indonesia. Pada akhir tahun 1920-an mulai muncul beberapa literatur berbahasa Melayu untuk memberikan kemudahan dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Sedangkan perkembangan dalam bidang hadis yaitu pada awal abad ke-20 tahun banyak perubahan dan kemajuan yang terjadi di bidang pendidikan di Indonesia yang berpengaruh dan dijadikan sebagai media dalam kajian hadis, yaitu madrasah. Melalui madrasah, kajian hadis dapat berkembang dengan cepat. Penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan profesional. Prinsip-prinsip etika dan moral dalam Al-Quran meliputi aspek dari hubungan dengan Allah, hubungan dengan diri sendiri, dan hubungan dengan sesama manusia. Penerapan praktik profesional meliputi yang menjadikan bahan dasar bagi profesional dalam berbagai bidang pendidikan, bidang manajemen, dan konseling. Hadis adalah perkataan atau perbuatan Rasulullah yang dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman setiap umat muslim. Kontemporer dan kontroversi tantangan dalam memahami Al-Quran dan hadis. Kontemporer dan kontemporer mengacu pada sesuatu yang terjadi atau relevan dalam konteks zaman atau waktu yang sama dengan waktu saat ini. Dalam konteks ini, kontemporer menggambarkan kejadian atau relevan yang terjadi dalam masyarakat, budaya, atau pemikiran saat ini. Sedangkan kontroversi merujuk pada ketidaksepakatan atau perdebatan yang instan antara pihak-pihak yang berbeda mengenai suatu topik atau isu tertentu. Kontroversi dapat timbul karena perbedaan nilai, tanggapan, atau interpretasi terhadap suatu hal. Relevansi ajaran Al-Quran dan hadis dalam menanggapi tantangan kontemporer. Al-Quran dan hadis menyediakan prinsip-prinsip dasar yang tidak hanya berhubungan dengan aspek spiritual dan ritual ibadah, tapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan. Dengan kata lain, Islam sebagai agama yang komprehensif melalui sumber-sumber ajaran menawarkan panduan yang dapat diaplikasikan dan berfungsi sebagai situasi dan kondisi termasuk dalam menghadapi isu-isu kontemporer. Ajaran Al-Quran dan hadis memiliki relevansi yang tinggi dalam menghadapi isu-isu kontemporer karena kedua sumber ini menyediakan prinsip-prinsip dasar yang digunakan sebagai diaplikasikan pada berbagai situasi dan zaman. Ada beberapa cara relevansinya, yaitu panduan moral dan etika,
konteks sosial, pengelolaan sumber daya alam, perdamaian dan resolusi konflik, ekonomi dan keuangan, dan kesehatan dan kesejahteraan. Baiklah, itu saja ya materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.